Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik di hari ini kita dipertemukan kembali olehnya subhanahu wa ta'ala mempelajari tafsir Al-Quran dengan kitab pegangan At-Tafsir Lis-Shaffil Awal Al-Mutawassit, melanjutkan tafsir surah Al-Buruj ayat dari 12 sampai akhir biidnihi subhanahu wa ta'ala. Adapun maudhu'ul ayat, judul untuk pembahasan di ayat-ayat 12 sampai 22 ini yaitu dzikru ba'di sifatillahi ta'ala wa athariha fi khalqihi, menyebutkan sebagian, dzikru ba'di, ini idhofah ya, dzikru mudhaf, ba'di mudhafun ilaih. Dzikru ba'di sifati, ba'di sifati juga idhofah, ba'di mudhaf maka tidak tanwin, sifati mudhafun ilaih. Sifatillahi ini juga idhofah, sifati mudhaf maka tidak tanwin kan. Terus Allahi majrur, ini tidak tanwin karena ada alif lam ya kan. Menyebutkan sebagian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menyebutkan bekas-bekasnya, pengaruh-pengaruhnya pada seluruh makhluknya. Ini pembahasan yang kita akan pelajari. Di sini kita mengenal kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang paling mulia, ilmu tentang Allah, karena Dialah Ta'ala zat yang paling mulia, dan kemuliaan Allah Ta'ala dengan kemuliaan nama-namanya dan kemuliaan sifat-sifatnya. Nah, kali ini kita membahas sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengaruhnya di dalam seluruh makhluknya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, muqaddimah untuk pembahasan tentang hal ini. Kasirun minan nasi yajhaluna 'azamatallahi wa la ya'rifuna ma lillahi min asma'in wa af'alin tadulu ala annahu huwa al-fa'alu lima yurid. Fakam min qaumin taghina batosyabihim wa ma fir'aunu wa qaumuhu illa misalun liman waqa'a bihim batshullahi wa shiddatuh wa hadal batshu laisa biba'idin 'anil ladina kadzdzabul Qur'an. Kasirun minan nas, banyak manusia ini mereka yajhaluna 'azamatallah, mereka tidak mengetahui keagungan Allah, padahal keagungan Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana dan ditegakkan bukti-buktinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pembuktian dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sangat gamblang. Namun demikian, fakta menunjukkan ternyata banyak manusia mereka itu masih aja tidak mengetahui keagungan Allah dan kebesarannya. Mereka la ya'rifuna, tidak mengetahui apa-apa saja dari nama-nama dan sifat-sifat miliknya Allah. Jadi banyak manusia yang mereka tidak mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nama-nama dan sifatnya Allah Ta'ala itu menunjukkan
menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwa al-fa'al. Dia adalah satu-satunya zat yang sifatnya adalah al-fa'alu lima yurid. Al-fa'alu lima yurid adalah maha melakukan apapun yang dia kehendaki. Kalau kita kan sering besar kemauannya, sering banyak keinginannya, tetapi ya sedikit perbuatannya. Dia ta'ala zat yang al-fa'alu lima yurid. Dia ta'ala zat yang pasti melaksanakan, melakukan, mengerjakan apapun yang dia kehendaki. Nah, ini banyak orang yang tidak mengetahui. Banyak orang yang tidak mengetahui nama dan sifatnya Allah yang menunjukkan bahwa dialah Allah satu-satunya zat yang bersifat al-fa'alu lima yurid. Contohnya, fakam, maka alangkah banyaknya. Alangkah banyaknya min qaumin taghin, alangkah banyaknya kaum-kaum yang mereka itu taghin, melampaui batas. Keluar batas, keluar dari batasan iman, keluar dari batasan takwa. Mereka berada di area kekafiran dan kemaksiatan. Alangkah banyaknya kaum yang melampaui batas itu, batosyabihim. Allah telah berbuat terhadap mereka. Allah telah berbuat terhadap mereka. Dia telah memberikan siksaan terhadap mereka. Dan wa ma fir'aunu wa qaumuh ila misalun. Dan Fir'aun serta kaumnya tidaklah kecuali contoh. Sebagai contoh, liman waqa'a bihim batsyullahi wasidatu. Contoh orang-orang yang padanya terjadi jatuh siksaan Allah dan kerasnya. Wahadal batsyu, dan hendaknya semua manusia mengatakan itu tidak berhenti kepada Fir'aun saja dan kaumnya, tetapi ini batsyu, ini siksaan dari Allah Ta'ala, bukanlah suatu yang jauh dari orang-orang yang mereka berkelakuan seperti Fir'aun. Mereka-mereka yang juga melampaui batas, seperti mereka yang kadzdzabul Quran, mereka-mereka yang mendustakan Al-Quran. Semestinya mereka dalam area iman, mengimani ayat-ayat Allah, mengimani Al-Quran. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini pokok pembahasan yang kita pelajari di dalam ayat surat ini yang ke-12 sampai 22 surah Al-Buruj. Jadi perkara yang penting yang hendaknya kita tidak seperti mereka, yaitu kita hendaknya mengetahui keagungan Allah. Hendaknya kita mengetahui nama dan sifatnya Allah, yang itu menunjukkan Allah adalah zat yang bersifat al-fa'alu lima yurid. Itu sehingga akan berpengaruh kepada kita, menjadikan kita tidak menjadi orang yang sombong, orang yang melampaui batas, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Al-Quran. Betul-betul kita akan sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai pembacaan ayatnya, berikut makna-maknanya. Ya, tolong dibuka ya mushaf dan juga dibuka terjemahannya supaya kita lebih dalam, lebih bisa membaca dan lebih meresap ke dalam hati kita. Oh ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang pertama di ayat yang ke-12,
Inna batsya rabbika lasyadid. Inna batsya rabbika lasyadid. Inna batsya. Ini batsya isimnya inna. Ya, rabbika mudhafun ilaih. Syadid khobarnya inna. Ini lamnya lam takkid. Jadi artinya inna batsya rabbika lasyadid. Ai inna akhdahu bil adzabi idza akhadha adz-dzalamata lasyadidun. Sesungguhnya siksaan Allah, sesungguhnya pengambilan Allah bila mengambil azab, bila dia mengambil orang-orang yang zalim dengan azab, sesungguhnya siksaannya, azabnya itu lasyadid, sungguh-sungguh sangat keras. Memang kalau dia Ta'ala belum akhoda, belum mengambil azab, ya, belum menyiksa, sekalipun banyak orang yang zalim, banyak dzalama, Allah belum menyiksa, memang dia Ta'ala selalu mengedepankan rahmat, selalu mendahulukan kasih sayang. Tetapi hendaknya manusia tidak lengah, tidak teledor, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersifat inna batsya rabbika lasyadid. Ini mesti manusia ketahui, manusia percaya, sekalipun kesehariannya yang mereka lihat adalah maha rahmatnya Allah, rahmat yang sangat luas. Mereka melihat betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Namun demikian bersama itu sebetulnya apa? Sebetulnya inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Rabbmu sangat keras. Ya, benar-benar sangat keras sesungguhnya penindakan Rabbmu. Bila menindak dengan azab, bila dia menindak orang-orang yang zalim, adz-dzalamah, menindak orang-orang yang zalim, sesungguhnya tindakannya dengan azab itu adalah lasyadid, sangat keras sekali. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Yubdi'u bada'al khalqa awwala marrah. Bada'al khalqa awwala marrah. Sesungguhnya dia Ta'ala yubdi'u. Dialah yang memulai penciptaan seluruh makhluk mula pertama kali. Dari asalnya, dari awalnya tidak ada apa-apa. Semua kita merasakan. Akan berbuat apapun kalau dari awal itu susah. Berbeda jika tinggal melanjutkan. Berbeda jika sudah sampai pertengahan, apalagi sudah hampir sampai. Nah gitu. Oh, dia Ta'ala yubdi'u. Dia Ta'ala yang yabda'ul khalqa awwala marrah. Dia Ta'ala yang memulai seluruh penciptaan sejak pertamanya. Wa yu'id. Dan dia Ta'ala yu'id, ay wa yu'iduhu kama bada'ahu. Dia Ta'ala yang menghidupkannya kembali sebagaimana dia memulai. Mudah bagi Allah menghidupkan kembali manusia sesudah meninggalnya, sebagaimana Allah terbukti telah memulainya. Ini diantaranya adalah dalil yang menunjukkan kebesaran Allah itu semestinya semua orang tahu. Ya, karena kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu buktinya di mana-mana. Termasuk buktinya adalah tiap-tiap diri kita sendiri. Setiap diri kita ini adalah dicipta oleh Allah. Dan semuanya merasakan diciptakan oleh Allah tanpa permulaan. Diciptakan dari awalnya tanpa ada apa-apa.
itu terjadi di diri kita. Semua manusia ini, dan tidak ada manusia yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada manusia yang tanpa mani. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah tanpa bapak, itu pun juga jadi. Jadi beliau yang memulia Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah huwa inna huwa yubdi. Dia adalah yang bada al-khalqa awwala marrah. Ini adalah keagungan Allah, ya kan? Ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini bukti ada di mana-mana. Semestinya manusia itu tidak boleh tidak mengetahui. Semestinya manusia ya'rifun, semestinya manusia selalu tahu hal itu. Dia Ta'ala yang betul-betul al-fa'alu lima yurid. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, lanjutnya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwal ghafurul wadud. Dialah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Wa huwal ghafur, dan dia zat yang maha pengampun, al-wadud, zat yang kasirul mahabbah, liman ata'ah, zat yang banyak kecintaannya kepada siapapun yang mentaatinya. Dan perhatian ikhwah, di sini menunjuk digabungkannya al-wadud, Allah zat yang kasirul mahabbah, orang zat yang banyak cinta, liman ata'ah, kepada yang dia cinta, itu digabung dengan namanya al-ghafur, menunjukkan manusia mendapatkan kecintaan dari Allah dengan mentaatinya. Di antara ketaatan yang pokok adalah orang itu istighfar. Di antara ketaatan pokok, ketaatan yang manusia harus mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perintahnya untuk meminta ampun. Dan semestinya orang yang mentaati Allah itu dia selalu istighfar. Ini makanya al-wadud digandeng dengan nama al-ghafur. Manusia mendapatkan wadud, kecintaan dari Allah, sesudah mereka meminta ampun, seperti digandingnya nama al-wadud dengan nama al-ghafur, wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Dzul arsyil majid, Allah Subhanahu wa Ta'ala dzul arsy, ai sahibul arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang mempunyai arsy. Al-majid, al-majid, arsy yang mulia, arsy yang maha mulia. Atau dengan nama lain dzul arsy, itu Allah pemilik arsy, al-majid nama Allah. Jadi nama Allah, jadi Allah Ta'ala al-ghafur, Allah Ta'ala al-wadud, Allah Ta'ala dzul arsy, Allah Ta'ala al-majidu, gitu ya. Di sini ada nama-nama dan sifatnya Allah. Yang pertama sifat batas, sifat menyiksa. Sifat menyiksa. Allah punya sifat menyiksa, batsya rabbika, dan sifatnya adalah syadid. Yang kedua sifatnya yubdi'u. Yang ketiga yu'idu. Yang keempat al-ghafuru. Yang kelima al-wadudu. Yang keenam dzul arsy. Yang ketujuh al-majidu. Yang kedelapan fa'alun. Yang ke-9 lima yurid. Yuridu. Fa'alun lima yurid. Ya. Fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'alun lima yurid, maha mengerjakan, maha kuasa, kuasa melakukan, berbuat apapun yang dia kehendaki. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah sifat-sifat dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, ayat yang ke-12 sampai 16. Yang semestinya semua mengetahuinya, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semestinya mempengaruhi kita, mempengaruhi para makhluknya untuk mau tunduk
tawadhu, mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ayat yang ke-17. Hal ataka hadisul junud. Hal ataka hadisul junud. Hadisu marfu ya, sebagai fa'il. Hal ataka sudahkah datang kepadamu hadisul junud, ai khabarul jumu'i al-qawiyah, berita tentang kelompok yang sangat kuat, pasukan yang sangat kuat, misli qaumi Fir'aun was Samud, seperti kaum Fir'aun dan Samud, di mana mereka sangat kuat, sangat perkasa. Sudahkah kisah mereka, khabar tentang mereka datang kepadamu? Bagaimana kekuatan mereka? Bagaimana pasukan mereka? Bagaimana harta mereka? Apakah bisa membuat mereka mengerjakan apapun yang dia kehendaki? Tidak. Apa yang Fir'aun miliki tidak bisa membuat Fir'aun bisa mengerjakan apa yang Fir'aun kehendaki. Buktinya dia tenggelam di dalam laut. Kalah dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tanpa pistol, tanpa bom, ya kan, tanpa senjata tajam, cukup. Ternyata mereka tenggelam di dalam laut. Itulah akhir dari kedzaliman. Akhir dari menentang hukum Allah, itu pasti kerusakan negara, kerusakan rakyat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadisul junud, seperti kaum Fir'aun was Samud, Fir'auna was Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu selalu mendustakan. Mereka tidak mau di dalam batas iman, selalu melampaui batas, keluar batas, mendustakan. Mendustakan apa yang diberitakan oleh Allah, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah itu mengepung mereka, muhitun, mengepung mereka, mi waraihim, dari belakang mereka. Wallahu muhit, Allah mengepung dari belakang mereka. Bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan yang didustakan itu, yang mereka dustakan itu adalah Qur'anum Majid, Al-Qur'an yang mulia. Nih, orang yang melampaui batas. Bagaimana Qur'anun Majid, Al-Qur'an yang mulia, firman-Nya Allah, pencipta alam semesta, pencipta diri mereka, menciptakan apa yang mereka butuhkan. Tapi justru Qur'anun Majid ini mereka dustakan. Ini orang yang melampaui batas, yang ujung-ujungnya adalah kerusakan negara dan kerusakan rakyat. Bilang tidak mau rujuk dan kembali kepada hukum Allah, kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qur'anun Majid fi lauhim mahfud. Qur'anun Majid, Qur'anun Karimun Syarifun fi lauhim mahfud, tersimpan dalam Lauhul Mahfud. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan fawaidu wa ahkam ya. Sekarang fawaidu wa ahkam. Beberapa faedah-faedah dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, syiddatu batshillahi wa adzabihi
lil mukadzibina bi rusulihi wal mukhalifina li amrih. Sangat kerasnya siksaan Allah dan azabnya bagi orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah, bagi orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Di semestinya manusia itu tidak menyelisihi perintah Allah. Sebagaimana perintah Allah yang kauniyah ini telah terbukti menciptakan diri kita dengan sangat indahnya. Dari awal permulaan, dari tanpa asal. Dengan perintah Allah terjadilah diri kita ini. Semestinya manusia di dalam area beriman. Maka bila sampai mereka itu mendustakan, menyelisihi, sesungguhnya sangat keras siksaan Allah dan azabnya. Ini yang pertama. Inna batsya rabbika lasyadid. Yang kedua, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Yu'minul muslimu bi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna. Seorang muslim hendaklah beriman dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama yang terbaik. Kama waradat fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nama-nama dan sifatnya itu telah datang. Waroda yaridu telah datang di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulnya. Seperti nama-nama dan sifat yang di sini ini. Batsya rabbika yubdi'u wa yu'id. Al-Ghafurul Wadud Dul Arsy Al-Majidu Fa'alun lima yurid. Ya. Dan hendaklah mereka kaum muslim ini dalam mengimani sifat-sifatnya Allah dan nama-namanya itu bila ta'dilin au tahrif, tanpa dikurang-kurangi, tanpa mengurangi nama-nama dan sifat, baik mengurangi dengan ta'dil ataupun dengan sekedar tahrif. Jangan sampai manusia mengurangi nama-nama dan sifatnya Allah yang telah datang dalam Quran hadis, jangan dikurangi dengan ta'dil, dengan mengingkari sebagian nama atau sifat itu, atau dengan tahrif, dengan merubah lafadznya atau menambahi hurufnya, mengurangi harokatnya, dirubah. Tidak harus sebagaimana warodat, sebagaimana datang plek persis seperti kama warodat fil kitabi was sunnah, tanpa dikurangi dengan taktil ataupun sekedar tahrif. Au tamsilin au takyib, dan tanpa ditambah-tambahi. Harus imannya seorang muslim kepada sifat-sifatnya Allah dan nama-namanya sebagaimana datangnya nama dan sifat itu dalam Quran dan hadis, tanpa ditambahi, tambah dengan tamsil, diserupakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk, atau dengan takyib, dikaifiyahkan. Tidak boleh dengan penambahan, sebagaimana tidak boleh dengan pengurangan. Tidak boleh mengurangi dengan taktil atau takyif atau tahrif. Tidak boleh menambah dengan tamsil maupun dengan takyif. Kenapa demikian? Ya, kama qala ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini Allah Subhanahu wa taala, tiada sesuatu pun yang menyerupainya, dan dia zat yang as-sami al-basir. Ini ikhwah, yang kedua. Yang ketiga, di antara fawaid dan ahkamnya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, Arsyur Rahmani alladzi istawa alaihi subhanah a'lal makhluqati wa akbaruha. A'la ini khobar ya. Khobar mubtada. Mubtadanya arsyu. Arsyu mubtada, khobarnya a'la. Arsyur Rahman, arsy-Nya Allah yang Maha Rahman, yang Dia Ta'ala bersemayam di atasnya itu adalah a'lal makhluqat, adalah makhluk yang paling tinggi. Akbaruha, makhluk yang paling besar.
Jadi makhluk yang paling tinggi dan paling besar adalah arsy. Atau dikatakan arsy adalah makhluk dan merupakan makhluk yang paling tinggi dan makhluk yang paling besar. Sifatnya Allah dzul arsy. Sifatnya Allah mempunyai arsy. Itu sifatnya gitu. Dzul arsy, sifatnya mempunyai arsy. Wa huwa subhanahu mustawin ala arsyihi. Dan dia subhanahu wa ta'ala mustawin. Istawa, yastawi, istiwaan, mustawin. Ini mustawin marfu ya. Marfu rofa khobar dari huwa. Huwa mustawin. Tanda rofaknya apa? Dhammah muqaddarah di atas ya yang dibuang. Ini fa fiilnya sin. Ain fiilnya wawu. Ini mufta'il ifta'ala yaftailu. Jadi ini istawa itu ifta'ala. Di wazannya ifta'ala. Ifta'ala fa'nya sin. Ainnya wawu, lamnya alif ya. Ifta'ala. Di sini mufta'ilun. Mufta'ilun lam fi'ilnya dibuang. Karena ketemu dua sukun. Nah, maka mustawin tanda rafa'nya dhammah muqaddarah di atas iya yang dibuang di sini. Ya, wa huwa subhanahu wa ta'ala mustawin ala arsyih. Dia ta'ala bersemayam di atas arsy-Nya. Istawa yastawi istiwaan yaliqu bi jalali ta'ala, dengan semayam yang sesuai dengan keagungan Allah. Seperti apa? Laisa kamitslihi syai'. Kita tidak mentamsil dan tidak mentakyif. Kita beriman dia ta'ala semayam tinggi di atas arsy dengan ketinggian yang sesuai dengan keagungannya subhanahu wa ta'ala. Yaitu akidah kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Muslim, mengimani sifat-sifat Allah dan nama-namanya kama waradat fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Ya, ikhwati fillah. Yang keempat, Allahu Jalla wa Ala huwal mutasarrifu wahdah fi khalqihi wa amrihi. Wa huwal ladzi khalaqal khalqa awwala marratin. Wa huwal qadiru ala i'adatihi taratan ukhra. Allah Azza wa Jalla, dia adalah satu-satunya al-mutasarrifu, satu-satunya zat yang maha mengatur. Maha mengatur di dalam mencipta dan di dalam memerintah. Dalam perkara kauniyah maupun dalam perkara syar'iyah. Ya, dalam perkara kauniyah maupun dalam perkara syar'iyah. Jadi perkara kauniyah, perkara alam semesta ini, dia ta'ala satu-satunya al-mutasarrifu, satu-satunya yang mengatur. Yang mengatur matahari, yang mengatur bulan, bintang, yang mengatur bumi sedemikian rupa, sehingga bumi ini terhampar luas, mudah bagi seluruh makhluk tinggal di permukaan bumi. Itu dia ta'ala al-mutasarrifu wahdah fi khalqih. Demikian juga dia ta'ala huwa al-mutasarrifu wahdah fi amrih, di dalam memerintah perkara-perkara syariatnya, perkara-perkara syar'inya. Jangan sampai manusia keluar dari perintah Allah, menyelisih syariatnya Allah Subhanahu wa taala, karena dia ta'ala adalah al-mutasarrifu wahdah fi khalqihi wa amrih, sehingga mereka dengan selalu mengimani dan melaksanakan hal ini, betul-betul mereka bisa tidak melampaui batas. Dengan selalu di dalam perintah Allah, dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ta'ala zat yang menciptakan dan mengatur. Dan dia pula yang menyantuni para hamba sepanjang hidupnya, sehingga manusia juga kembalinya pun hanya kepada Allah. Ya ikhwah, ingat, kita ini diciptakan oleh Allah. Selama hidup,
diberi santunan oleh Allah, rahmat-rahmatnya yang sangat melimpah, bahkan dia mengedepankan rahmatnya daripada marahnya. Namun ingat, kita pun juga akan kembali hanya kepada Allah. Oleh karenanya semasa hidup ini hendaknya manusia tidak melampaui batasan, tidak melampaui batas, betul-betul di dalam area iman dan takwa. Dan juga jangan sampai manusia itu zalim. Jadi kita punya jabatan apapun, punya kekayaan berapapun, pegang posisi yang apapun, jangan sampai itu membuat kita berlaku zalim. Jangan membuat kita mudah berbuat kezaliman. Karena semua kita pasti diciptakan oleh Allah, dan selama hidup diberi rahmat oleh Allah, dan kembalinya pun hanya kepada Allah. Buktinya apa? Bahwa kita akan kembali kepada Allah. Buktinya, wa huwallazi khalaqal khalqa awwala marrah. Dan dialah Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk ini sejak pertama kali, tanpa awal, tanpa bahan apapun, tanpa asal apapun. Jadilah makhluk ini. Maka zat yang demikian, wa huwa, zat yang demikian itu, apa huwa? Huwa kembali ke alladzi khalaqal khalqa awwala marrah. Huwa zat yang khalaqal khalqa awwala marrah, zat yang menciptakan makhluk pertama kali tanpa awal apapun. Jadilah manusia ini, maka dia adalah al-qadir, pasti zat yang mampu untuk menghidupkannya kembali sesudah meninggalnya sewaktu-waktu yang lain. Pasti itu mudah bagi dia subhanahu wa ta'ala. Ini iman yang semestinya ditancapkan, dan itu yang bakal memperbaiki manusia sehingga mereka punya posisi apapun bisa mengerem, menahan diri untuk supaya bisa tidak berbuat zalim. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang kelima, tasliyatur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa bayanu qudratillahi ta'ala fi dzikri kissatai ashabi fir'auna wa qaumis samud. Di dalam ayat ini ada tasliyah, ada hiburan, menghibur Rasulullah. Ini menghibur Rasulullah. Kalaupun Rasul didustakan, maka beliau terhibur. Karena apa? Yang didustakan tidak hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa alaihissalam yang membawa mukjizat yang sangat banyak pun juga didustakan oleh Firaun. Nah, dengan adanya Rasul yang didustakan, maka beliau ternyata bukan seorang diri didustakan. Nah, dengan demikian orang itu kalau memandang demikian itu terhibur. Namanya tasliyatur rasul, ya kan? Kayak kita di pesantren, kalau sendirian kayaknya sepi, sedih, ya kan, susah. Nah, pada temannya terhibur. Ini bukannya saya, tapi banyak yang seperti ini, kan gitu. Ya, tasliyatur rasuli sallallahu alaihi wasallam dan bayanu qudratillah, dan penjelasan detail tentang kemampuan Allah. Ini ada pada penyebutan dua kisah ashabil Fir'aun dan kisah kaum Samud. Apa kisahnya? Yaitu haitsu dammarahumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Dammarahumullahu subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala membinasakan mereka, meruntuhkan mereka, menghancurkan mereka. Wa ja'alahum minal muhlakin, dan Allah menjadikan mereka termasuk orang-orang yang muhlakin, dibinasakan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kudrahnya Allah. Jadi ini menunjukkan kudrahnya Allah. Allah maha mampu. Tak terbayangkan Fir'aun bisa hancur, Samud bisa hancur. Nah, ini karenanya
kita harus selalu bertawakal kepada Allah. Kita harus mantap. Allah di arsana melindungi orang-orang yang mukmin, membela orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya kita harus selalu menjadikan Allah penolong kita dan sebaik-baik penolong. Dan bersama Allah akan menang. Akan menang walaupun di dunia mati, memang tidak ada yang tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang penting meninggalnya di atas iman, mengesahkan Allah, tidak melampaui batas, selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang ke-6. Fi iktiranil wadudi bil ghafur sirrun latifun. Di dalam digandengkannya, didekatkannya nama Al-Wadud dengan Al-Ghafur. Wa huwal Ghafurul Wadud. Di dalam digandengkannya kedua nama itu sirrun latif. Ada suatu rahasia lembut yang tersimpan. Apa itu? Yubayinu, menjelaskan. Anna ahlad dzunubi idza tabu ilallahi wa anabu ghafara lahum dzunubahum wa ahabbahum. Sesungguhnya semua pelaku-pelaku dosa, bila mereka bertaubat kembali kepada Allah dan inabah, niscaya Allah mengampuni dosa mereka dan akhirnya mencintai mereka. Ya ini akhwah, karenanya siapapun yang kita lihat mereka masih banyak dosa, itu kita doakan semoga mereka bertaubat kembali kepada Allah dan inabah, dan kita berikan jaminan, kita berikan janji, bila Anda bertaubat kembali kepada agama Allah dan syariatnya, pasti dosa-dosa Anda diampuni dan Anda pun termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, alladzina kafaru wasaddu 'anid dini mustamirruna fi takdzibihim wa inadihim wala tanfa'u fihimul ayatu wala tu'assiru fihimul idatu wallahu muhitum bihim ilman wa qudratan fa aina yakhrujuna min uqubatih wahum tahta tadbirih wa mulkih. Orang-orang kafir dan orang-orang yang mereka menghalang-halangi manusia dari agama Allah, orang-orang yang selalu mendustakan, orang-orang yang istimror, lanjut terus di dalam pendustaannya, selalu dalam penentangan, menentang syariat Allah, ayat-ayat tidak bermanfaat bagi mereka, nasihat-nasihat, mau'idah pun tidak mempengaruhi hati mereka. Padahal Allah itu mengepung mereka dengan ilmunya dan kemampuannya. Allah mengilmui mereka dan mampu mengepung mereka. Kemanakah mereka akan keluar dari siksanya? Nggak bisa. Mereka nggak akan bisa keluar dari siksaan Allah. Ketika besok di padang mahsyar dikumpulkan semua manusia, akan diputuskan oleh Allah, mereka nggak bisa gaib, nggak bisa absen. Aku nggak usah datang aja lah, nggak bisa. Bahkan semua mereka besok ketika dihidupkan dari kuburannya, semua tercengang, semua terkejut, semua keheranan. Ternyata kehidupan sesudah kematian yang dulu mereka dustakan, sekarang nyata di depan mereka. Dan mereka tak berkutik apa-apa. Menyesal yang ada karena dulu nggak beriman, tidak berbekal dengan iman dan takwa. Ya akhwati fillah,
rahimani wa rahimakumullah. Jadi mereka yang menghalangi manusia dari agama Allah adalah terus dalam mendustakan dan menentang. Semua ayat tidak berguna, semua nasihat tidak mengaruhi hati mereka, padahal Allah mengepung mereka, mengilmui dan mampu menangkap mereka. Tidak ada tempat keluar. Fa'aina yakhrujuna min uqubatih, kemanakah mereka akan keluar dari murka Allah, padahal mereka diatur dan dikuasai oleh Allah. Tidak akan ada tempat keluar. Tidak ada kesempatan nanti kalau dipanggil mangkir. Nggak bisa. Fulan hadir mau dihakimi, mangkir alasan apa? Nggak bisa. Nggak bisa mangkir. Semuanya bangkit serentak, mendapatkan pengadilan darinya subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ikhwah. Yang ke-8, Al-Quranul Karim azimul ma'ani kasirul khairi wal ilmi fi lauhim mahfudin minat taghyir wa ziyadah wan nuqsan. Al-Quranul Karim adalah agung makna-maknanya, agung sifat-sifatnya, banyak kebaikan dan ilmu-ilmu yang dia terangkan kepada kita. Jadi Al-Quran pemurah, dia Karim dermawan, memberikan ilmu sangat banyak. Termasuk ilmu di sini ilmu tentang nama-nama Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya Allah, mengabarkan dia Ta'ala dari al-fa'alu lima yurid. Ini ilmu yang mulia. Ini Al-Quran di lauh mahfud, di papan yang terjaga, dijaga dari penambahan, dijaga dari perubahan, penambahan dan pengurangan. Qala ta'ala bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Ya hadifillah rahimani wa rahimakum. Demikian kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala, ada kekurangannya, kekhilafan dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma iqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asyik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana wa ja'alhul warisa minna. Wa ja'al sa'rona ala man dolamana wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.